Karir Shahnaz dan Randy Kajarnet terancam hancur setelah isu perselingkuhannya hingga berujung aksi boikot dari warganet. Ya, warganet ingin boikot Shahnaz dan Randy agar tidak bisa lagi tampil di televisi. Terkait hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia pun angkat bicara. Pasalnya, meski bukti telah dibongkar oleh istri Randy Kajarnet, Lady Nayawan, namun Shahnaz belum memberikan keterangan ini. Bahkan Shahnaz dan Randy masih memamerkan kehidupan mereka sehari-hari. Alhasil tak sedikit warganet yang meminta agar Shahnaz dan Randy segera diboikot dari televisi. Namun keduanya dianggap tak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Apalagi diketahui hubungan terlarang ini. Shahnaz dan Randy ini berawal dari akibat cinta lokasi di sebuah sinetron. Menanggapi hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia, Alia, turut membeberkan kewenangan KPI. Meski mengetahui isu soal perselingkuhan ini, namun diungkap Alia KPI tak memiliki kewenangan memboikot artis. Perlu saya sampaikan bahwasanya tugas KPI itu adalah tidak untuk memboikot artis-artis. Sepenuhnya ini adalah kewenangan lembaga televisi atau radio untuk mengkontra artis tersebut, ujar Alia. Terkait tayangan infotainment menyoalkan perselingkuhan atau perceraian ini, juga harus mengikuti aturan yang sesuai dengan undang-undang kepenyiaran. Jadi kalau menayangkan infotainment yang sifatnya perselingkuhan atau perceraian, mengikuti rule yang ada, jelasnya. Lebih lanjut, Alia menyebutkan kasus perselingkuhan atau perceraian yang tayang di televisi tidak boleh mendorong berbagai pihak ikut dalam konflik hingga menyertakan anak-anak di dalamnya, termasuk tidak memperburuk objek yang disiarkan, tidak mendorong berbagai pihak untuk ikut dalam konflik, yang paling penting tidak melibatkan anak-anak, ucapnya. Kemudian, menanggapi soal dugaan perselingkuhan Shahnaz dan Randy, Alia sangat memahami emosi masyarakat, lantaran mereka adalah public figure yang pastinya memiliki penggemar, sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang menaruh ekspektasi tinggi pada Shahnaz atau Randy. Menyikapi perkembangan kasus S dan R yang diduga selingkuh, kami juga memahami emosi masyarakat karena keduanya adalah public figure. Alia lantas berharap agar para selebritis dapat memberikan contoh yang baik kepada publik. Kami berharap public figure itu harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat, ujar Alia. Sementara itu, Lady Nayawan, istri Randy Kajarnet, disentil psikolog. Bahkan psikolog menyebutkan adanya dampak yang menyeret pada empati Lady Nayawan. Ya, psikolog yang bernama Rosmini ikut mengomentari gonjang-ganjing rumah tangga Lady Nayawan dan Randy Kajarnet. Ia memandang sikap Lady Nayawan membongkar perselingkuhan Randy memiliki dampak yang besar. Menurutnya, Lady Nayawan tidak menunjukkan sikap empati dalam masalah rumah tangganya. Dibongkarnya masalah perselingkuhan Randy membuat empati Lady Nayawan terhadap anak-anaknya jadi berdampak buruk. Hal itu membuat Rosmini sebagai psikolog prihatin atas sikap Lady Nayawan. Rosmini meminta Lady Nayawan berempati dengan perkembangan anaknya. Setelah melakukan aksi tersebut, ada hal yang lebih esensi di sini. Empati dia, Lady Nayawan, terhadap perkembangan anaknya juga harus dipikirkan, ujar Rosmini. Kemudian, adanya empati tersebut menjadi bagian moral yang harus diperhatikan Lady Nayawan. Penegasan sikap tersebut dianggap Rosmini perlu dipahami Lady Nayawan, sebab kabar perselingkuhan yang sudah mencuat ke publik ini memberikan dampak buruk terhadap orang terdekatnya. Empati itu yang saya bilang bagian dari moral, jelasnya. Untuk bisa memahami dampaknya dengan mengumbar ini terhadap banyak orang itu luar biasa loh, sebutnya.
Di balik itu, Ladi Nayawan bak menuai banyak keberuntungan imbas perkara perselingkuhan yang dibongkarnya. Salah satunya adalah pekerja yang diberikan Richard Lee kepada Ladi Nayawan terjadi karena istri Randy Kajarnet berani angkat bicara. Ladi Nayawan seolah mendapatkan banyak berkah atas aksinya tersebut. Banyaknya pekerjaan yang datang tersebut dinilai Rosmini adalah momen belas kasihan yang diterima oleh Ladi Nayawan. Orang-orang jadi kasihan, terus kemudian merangkul dia untuk mengajak bekerja dan sebagainya, ungkapnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?